lagi banyak booming kan nih di sosmed dan semuanya kayak generasi baby boomers lawan millennials ketemu Gen Z itu gimana dan sebagainya. Nah, itu menurut gue memang satu tantangannya gitu bekerja gitu. Apalagi gue kan nggak muda ya. Maksudnya nggak muda lagi gitu kan. Ada cukup gap umur ya yang lumayan ya, bahkan gitu. gue bisa sampai 10 tahun gapnya. Jauh juga ya Mas. Iya, 10 tahun. Halo Airners, welcome to the New Answer Podcast by Arya Noble. Happy banget ya hari ini aku Neta selaku host yang dapat menyapa Airners kembali nih. Nah tentunya di episode kali ini yang ke-8 kita akan bahas tentang gimana sih mempertahankan semangat dan motivasi jangka panjang di tempat kerja. Pada penasaran gak nih? Nah di sini aku pastinya gak sendirian ya. Aku ditemenin sama Mas Bana sebagai Head of Marketing Communication and Business Development. Mungkin langsung aja kali ya kita sapa ya. Halo Mas Bana. Halo. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan baik. Baik ya. Thank you banget nih Mas udah nyempetin waktu ya datang ke sini untuk main-main sama kita di sini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih Mas ya. Kayaknya seru kalau kita main games dulu. Oke. Ya kan? Okay. Nah, jadi nanti aku bakal sebutin satu situasi atau mungkin dua situasi gitu. Nah, Mas Bana harus ngegambarin situasi itu pakai emoji yang ada di sebelah sana nih. Ada 4 emoji gitu ya. Okay. Jadi ada papan emoji yang bangga, sedih, marah atau kaget gitu, terkejut ya. Oke. Nah, situasi yang pertama. Gak apa-apa. Ini saking excited apa jatuh ya. Nah, situasi yang pertama yaitu telat datang meeting. Telat datang meeting ini. Marah. Iya, marah sama diri sendiri. Marah sama diri sendiri. Kenapa bisa telat datang meeting gitu kan? Nggak bisa on time, bete ya sama diri sendiri ya. Iya, bete. Oke, situasi ini yang kedua gitu ya. Apa ya? Oh, diminta lembur pas waktu weekend. Bukan weekdays ya Mas ya, weekend. Diminta lembur ini. Kaget. Abis itu sok cool. Oh, bangga ya. Iya. Kenapa tuh? Kaget dan bangga. Ya karena kaget aja kan weekend waktunya sama keluarga diminta kerja kaget dikit. Habis itu sok cool aja. Oh iya bu, iya pak, iya bu gitu. Oke. Nah itu dia nih, kita udah have fun bareng main games. Mungkin boleh ditaruh lagi nih Mas papannya ya. Oke, selanjutnya kita bakal langsung masukin aja nih ke topik yang pastinya lebih menarik. Tentang gimana sih cara mempertahankan semangat dan motivasi jangka panjang di tempat kerja. Lanjut aja kali ya ke pertanyaan pertama ya Mas. Nah, Mas kan sebagai Head of Marketing Communication and Business Development ya. Kalau boleh tahu kesehariannya ngapain aja sih? Oke. Kalau gue sendiri sih sebenarnya di Head of Marketing Communication itu khususnya di online channel. Jadi kayak e-commerce itu marketing communication itu gue yang ngurus sama tim. Nah gue di tim gue tuh ada 2, ada kreatif sama sosmed. Gitu. Jadi itu gimana cara kita jualan, poin-poin apa yang jualan tuh di tim gue semua gitu. Nah yang kedua di business development itu kita gimana cara jualan buat ke international business development. Jadi dari negara mana kita mau, ada yang mau beli RH nih 1 kontainer atau setengah kontainer dan sebagainya, ya udah kita urusin gitu. Kan salah satu revenue stream baru lah gitu di Arya Noble ini. Berarti banyak ketemu orang-orang baru ya Mas ya, nggak cuma di tim aja tapi ketemu eksternal gitu ya. Nah tentunya di posisi Mas saat ini itu kan pasti ada tantangan yang dihadapi dong ya. Ya betul. Nah gimana sih cara Mas mengatasi hal tersebut gitu? Jadi tantangannya mungkin gak cuma di diri sendiri kali ya, tapi mungkin di dalam tim juga gitu. Iya. Nah tantangan sendiri itu gue sih bagi jadi 2 Net gitu. Jadi yang pertama itu adalah lintas generasi gitu. Jadi kan lagi banyak booming kan nih di sosmed dan semuanya kayak generasi baby boomers lawan millennials ketemu Gen Z itu gimana dan sebagainya. Nah itu menurut gue memang satu tantangannya gitu bekerja gitu. Apalagi gue kan nggak muda ya. Maksudnya nggak muda lagi gitu kan. Ada cukup gap
umur Iya, ya yang lumayan iya, gitu. bahkan gue bisa sampai 10 tahun gapnya. Jauh juga ya Mas. Iya, ya? 10 tahun kan lumayan gitu loh. Jadi kayak, nah itu salah satu tantangannya kayak gimana nih kita berkomunikasi antar tim yang isinya tuh macem-macem generasinya gitu. Bahkan kita pun sama atasan kita sendiri juga bisa beda jauh juga gitu. Itu kan menurut gue sih itu tantangan gue saat ini gitu, dan tim juga gitu. Nah yang kedua adalah karena di marketing communication gue itu tantangan yang kedua adalah kreatif. Creative thinking, iya gitu. Ya everybody needs kreatif sih, mau itu di legal, mau itu di pabrik, atau maupun di finance, accounting, semuanya pasti need creativity gitu kan, karena itu part dari diri kita. Jadi gimana cara kita make another whole to cover another whole dan sebagainya, itu part of kreatif juga. Nah gara-gara marketing communication ini, jadi banyak orang-orang tuh yang nggak bisa terlalu diforsir kan, suruh berpikir kreatif. Gitu kayak kemarin kita udah ada kreatif ini, harus cari yang baru dan lainnya. Banyak yang ngomong kayak, Mas gue lagi kreatif blog nih dan sebagainya. Mas gue lagi nggak bisa mikir nih gitu. Ya udah take your time dan sebagainya. Kita cari solusinya bareng-bareng. Mungkin lu nggak bisa mikir di secara visual design. Ya udah gue yang pikirin, lu nanti pikirin yang copywritingnya. Ya disitulah salah satu tantangan yang ada di tim gue saat ini, Net. Oke, berarti lebih ke lintas generasi, cara berkomunikasi ya, kebiasaan mungkin juga. Betul. Dan juga kreatif blog gitu ya. Jadi mungkin Mas Wana juga memberikan banyak insight ya, mungkin lebih ke banyak brainstorming kali ya bareng timnya juga gitu ngobrol, ya. brainstorming tuh kita dan membebaskan timnya untuk mencari ide-ide baru gitu. Betul. Ya. Oke, nah Mas, berikutnya nih mengenai semangat dan motivasi kerja. Pasti kan Mas kerja bareng tim ya, nggak cuma sendiri nih ya. Ada nggak sih hal khusus yang dilakuin gitu buat mempertahankan mood kerja dari tim gitu, dalam tim? Nah, dengan adanya tadi tantangan itu, sebenarnya ini jawaban yang gue mencoba untuk ciptakan buat tim gue. Itu adalah fleksibilitas satu. Nah, fleksibilitas itu seperti apa? Ya kita nggak memungkiri di tim kita itu isinya kan banyak banget kan. Ada yang lagi capek, ada yang lagi berantem sama pacarnya, belum yang mungkin yang perempuan lagi ada masalah bulanan dan sebagainya, maupun kita laki-laki nggak tahu. Paling nggak kita mencoba untuk memahami lah gitu kan. Nah itu fleksibilitas. Jadi kadang-kadang kalau ada kayak gitu, ya take your time. Mungkin lu butuh waktu buat rehat sebentar, terus lihat-lihat Instagram atau telepon pacar lu atau apa dan sebagainya, keluarga lu dan sebagainya. Udah selesai semuanya, get back to work gitu. Dan gue berharap ya dia udah selesai masalah itu, yang nggak dibawa ke kerjaan gitu, sebisa mungkin gitu. Jadi 10 menit 15 menit take your time, balik lagi semuanya. Gitu. Nah yang kedua udah pasti salah satu solusinya adalah ngobrol. Nah, sering ngobrol. Nah ini nih yang lagi sering gue lakukan dan mencoba tim gue itu juga berbuat balik gue yang sama gitu, yang kayak gue harus tanya di luar kerjaan ya, ngobrol Net gitu, kayak Sanel lu gue tanya, Net lu kemarin malam minggu kemana? Gue kesini mas sama pacar gue, nggak tahu pacar nggak sih? Gak usah dibahas kali ya. Oh, iya. Nah sama pacar gue kesini dan sebagainya gitu. Oh itu tempat apa? Ini tempat ini baru dan sebagainya, lagi hype dan sebagainya. Oh yaudah gue jadi tahu gitu loh. Jadi kalau gue ketemu yang seumuran sama lu gitu, gue bisa tahu lu tuh tempat ini tahu dan sebagainya. Nah itu yang membuat mereka tuh menjadi merasa setara sama kita gitu. Jadi kayak ya gue tahu seandainya gue leader, gue punya tim beberapa dan sebagainya. Nah dengan kita menurunkan kacamata kita ke mereka jadi merasa setara dan mereka jadi lebih humble sama kita. Kayak nggak ada gap lagi tuh lintas generasi dan sebagainya. Gitu, maupun kan gue nggak mungkin gue punya anak, gue cerita anak gue terus gitu, mungkin nggak relate juga kan gitu. Nah kayak gitu sih paling. Oke, berarti Mas Bana juga pengen tahu ya kehidupan mereka tuh di luar kantor tuh kayak gimana ya. Jadi mungkin mereka juga bisa lebih terbuka sama Mas Bana. Kalau misalkan ada masalah apa bisa dibahas juga gitu ya. Betul. Oke, nah terakhir banget nih Mas, dari Mas sendiri ada gak sih strategi gitu ya buat teman-teman Arianers nih yang nonton biar tetap semangat dan punya motivasi jangka panjang di tempat kerja gitu? Oke, yang pertama sih yang pasti cari teman sebanyak-banyaknya ya. Mau itu lintas divisi dan sebagainya. Kalau bisa lu cari tahu deh kerjanya dia apa gitu loh. Maksudnya buat apa? Buat nambah knowledge. Yang kedua nih knowledge. Cari knowledge banyak-banyaknya. Ini kan kita nggak pernah tahu karir kita kayak gimana kan gitu. Suatu saat lu
disuruh jadi CEO atau direktur gitu, bisa aja kan besok lu jadi direktur ya Neta. Oh berarti gue harus tahu pabrik, gue harus tahu ini, harus tahu ini, harus tahu ini sebagainya. That's why make friends untuk menambah knowledge itu paling penting. Sama yang ketiga adalah yaitu tadi banyakin ngobrol. Dengan lu punya banyak teman, lu banyakin ngobrol. Nggak harus ngobrolin kerjaan, ngobrolin masalah hidup ataupun cita-cita dan semuanya itu obrolin aja segamblang mungkin gitu. Itu. Ya, benar banget sih Mas. Jadi kayak kalau ke kantor tuh nggak cuman aduh pusingnya aja gitu ya, tapi tuh ke kantor juga seneng gitu. Karena kan mungkin kantor kayak rumah kedua kita ya. Betul, Iya kan? betul, exactly. Iya benar banget sih. Nah, oke Arianers, jadi kita nih udah ngebahas nih tentang gimana sih cara untuk menjaga semangat dan motivasi tempat kerja. Kayak yang tadi Mas Dona bilang, kita harus cari teman sebanyak-banyaknya, entah dari di luar divisi juga divisi lain gitu ya. Temenan aja kan ya Mas, nggak perlu cuman bahas seputar kerjaan doang gitu ya. Betul. Terus juga banyakin ngobrol, mengakrabkan diri, terus juga cari pengetahuan sebisa mungkin sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, dimana semua ini punya kontribusi untuk dapat terus jadikan sebagai semangat dan kita tuh jadi lebih produktif gitu di tempat kerja gitu ya. Nah, nggak kerasa banget nih Mas Bana, kita udah sampai di penghujung pembicaraan kita ya. Tapi sebelum kita akhiri, boleh dong kasih aku beberapa nama atau 1 atau 2 nama gitu ya, yang kira-kira bisa diundang nih ke podcast berikutnya gitu. Oke, gue ambil yang terakhir nih, gue baru ketemu aja ya. Yang pertama Mbak Audrey atau Mbak Aster. Mbak Audrey sama Mbak Aster ya. Iya. Kalau boleh tahu kenapa nih Mas? Soalnya berapa kali ngobrol sama mereka, kayak mereka tuh asik buat ajak ngobrol gitu. Jadi mungkin nanti bisa ada di podcast ini. Oke, boleh banget. Jadi kita tunggu ya kedatangan Mbak Audrey dan Mbak Aster ya untuk ngobrol bareng kita di episode selanjutnya gitu. Nah, sekali lagi makasih banget Mas Bana udah nyempetin waktu bagi-bagi pengetahuan sama kita semua, ngobrol-ngobrol bareng. Dan juga thank you untuk Arianers yang udah menyaksikan Answer Podcast di episode ke-8 ini. Nantinya kita bakal bertemu lagi di episode berikutnya. Bye. Arianers.